Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Halo, selamat datang di podcast RRI Net Banjarmasin. Aku Febri. Aku Mada, dan kita bakal hari ini berbicara ya di podcast yang kali ini kita kayaknya akan ngobrol seru ya. Karena ini lagi hangat-hangatnya Betul. di media sosial, dimanapun kayak orang-orang lagi ngobrolin ini, dan Banyak kita udah perdebatan juga di sana betul, tentunya ya, Feb, ada ya. yang pro, ada yang kontra. Betul. Kita akan langsung bahas sebenarnya, tapi kita ke sebelah dulu nih. Ada Bang Lukman dan Bang Fajri. Halo Bang. Halo. Oke. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Ya, Ini boleh yang- dipakai mikrofonnya, Boleh Bang. dideketin aja Bang. Ini Bang Lukman, Iya. benar, dan ini Bang Bang Fajri. Fajri. Kebetulan dari PKBI Kalsel. Kalimantan. Oke, dari PKBI Nah, Kalsel. PKBI Kalsel kan ini keluarga berencana Indonesia ya, Feb ya. Nah, ada yang bisa nebak? Oh, topiknya apa? Nah, ini kan soalnya walaupun mereka dari yang namanya PKBI, sebenarnya PKBI ini juga mengurus hal ini. Betul. Jadi mungkin langsung aja kali kita lagi ngobrolin tentang bagaimana gitu ya saat ini banyak sekali platform media sosial yang sudah mungkin nanti ke depannya gitu ya berdampak dari adanya PP Tunas. Betul. Ini termasuk terkait pembatasan ya Betul. Mas, dari PP Pembatasan. Tunas itu menjadi pembatasan akses media sosial terutama di Indonesia nih. Kalau dari PKBI sendiri, dari mau itu Bang Lukman atau Bang Fajri, Fajri. itu gimana tuh menanggapi atau melihat dari turunan PP Tunas ini akhirnya? Betul. Untuk PP Tunas ini kan bagi kami di PKBI itu sangat penting karena banyak kan di kalangan anak muda ataupun anak-anak yang masih di bawah umur menggunakan sosial media yang sangat beresiko lah bagi mereka, baik itu di lingkungan sosial, di lingkungan masyarakatnya, ataupun di lingkungan baik kesehatannya. Itu sangat berdampak bagi si anak tadi ataupun yang kalangan remajanya lah. Betul. Oke, kalau dari Mas Fajri ngeliat ini gimana Mas? Soalnya kan tadi kalau kita lihat anak-anak tuh emang kalau kita tahu ya Feb ya, Iya. dari usia perkembangan otak aja nih kita bicara. Itu mereka Iya. cepet. Itu cepet Jadi banget. kayak ada sesuatu yang salah kalau dilanjutin di media sosial, kayaknya bakal cepet banget mereka nirunya. Betul. Kalau dari Mas, Mas Fajri Fajri gimana tadi? Mas? Sebenarnya kan kalau kita lihat bagaimana PP Tunas ini dibentuk, nah itu kan dia berkaca pada negara-negara lain kan, yang Betul. dimana negara-negara ini adalah notabene yang negara maju. Iya. Mereka memberikan pembatasan terhadap anak-anak yang masih belum cukup umur untuk mengakses media sosial atau dunia digital lah secara umumnya. Nah tentu bagi kita juga PKBI menganggapnya ini angin segar, karena di beberapa case kami kan juga melayani beberapa konselor juga. Di dalam beberapa case kami melihat anak-anak ini dia terlihat sangat bebas surfing lah. Nah, berselancar Iya. di media sosial, dia sangat bebas. Akhirnya apa? Itu memiliki dampak kesehatan mental, Iya. kesehatan dirinya sendiri, atau bahkan ke lingkungan sosial, bahkan sampai ke hukum juga. Nah, sehingga bagi kami ini angin segar untuk pencegahan daripada akses yang terlalu bebas. Di dunia digital itu sendiri. Betul banget. Dan tadi tuh sebenarnya aku sempat cari tahu juga ya, Iya. abang-abang saya. Sebenarnya Indonesia tuh ada pengguna yang usianya 16 tahun itu ya, yang di bawah 16 Iya, tahun. di bawah ya. 16 tahun. Itu tuh lumayan banyak dibandingkan negara-negara lain Banyak juga. Karena banget. sekitar 70 sekian juta Iya. Iya. jumlahnya. Jadi menurut Mas Fajri ini angin segar gitu Ya, ya, angin untuk segar. mengurangi yang namanya dari pencegahan Pencegahan. pencegahan Ya. atau pembatasan akses ini Iya, kalau betul. dari PKB sini mendukung ya, berarti Mendukung, ya, sangat-sangat mendukung mendukung, iya. dari apa ya, kedepannya untuk kedepannya. Iya. nah kalau yang dari entah itu Bang Lukman atau Bang Fajri rasakan langsung nih sebagai orang yang bergelut langsung nih Iya. sama dari PKBI, kan memang ternyata mengurusi juga ya langsung terkait ke lapangan gitu iya, maksudnya, langsung ke lapangan. berhadapan dengan korban. Anak-anak, Itu korban. bilangnya apa ya, korban ya? Korban? Pelaku sih, lebih Pelaku, pelaku ya, iya. pelaku. Pelaku apa tuh? Pelaku pengguna media sosial, pengguna ya, sosial. pengguna media sosial Ya, mungkin ya. penasaran juga sih gimana soalnya ketika kita berhadapan langsung tuh mereka kasusnya gimana gitu. Dari kan dampaknya. pembatasan ini yang kita tahu, kalau yang kita kan cuma Iya. tahu cerita ya, dalam artian ini ada yang anak-anak kecanduan, tapi seberapa parah sih sebenarnya yang terjadi di lapangan ini? Betul. Mungkin khususnya di Banjarmasin nih. Iya. Mungkin boleh dari Bang Lukman dulu. Kalau untuk yang anak-anak di bawah umur kan penggunaan sosial media di kalangan khususnya di daerah kita, daerah Kalimantan Selatan atau Banjarmasin, itu kebanyakan mereka ada yang kena komentar negatif terhadap penggunaan sosial, Hate to man, speech, hate speech. Otomatis kan si anak ini trauma Oh iya, penggunaan, bener. otomatis kan
anak itu cenderung lebih overprotective untuk overthinking segala macam. Jadi penanganan di sekolahan pun belum tentu bisa membackup 100%. Belum tentu cukup. Belum tentu cukup. Pada akhirnya kan dari kami tim PKBI yang akan terjun langsung ke dalam dunia masyarakat lah, hadir di masyarakat. Jadi ya hitungannya untuk pembatasan sosial media ini sangat penting lah untuk di semua kalangan. Betul. Tidak cuma meliputi anak-anak ya, tapi memang semuanya. Tapi kalau dari itu kan dari sisi sosialnya, Sosialnya. nih, Mas. Sisi hukumnya nih yang biasanya Bang Fajri lihat nih. Iya, jadi kan kalau kita melihat sisi hukumnya memang ya saya bilang tadi ini angin segar karena itu juga ada case-case yang membuat anak itu bisa terjun atau bahkan masuk ke hal yang semestinya dia tidak masuk ke situ, yaitu kurungan penjara misalnya atau rehabilitasi yang seharusnya dia bisa masih dibina oleh orang tua, tapi dia justru hak dia sebagai anak itu terampas karena dia justru surfingnya itu terlalu jauh. Iya, terlalu jauh, terlalu bebas. Malah jadi pelaku tadi. Iya, malah jadi pelaku, benar. Justru jadi pelaku. Misalnya kayak cyberbullying gitu. Itu kan anak-anak itu kan sekarang mungkin kalau kita lihat ngomongnya kan juga udah kemari banget sih. Kita dulu bebas itu ya, kayaknya ngomong kasar kayak gitu udah digeplak deh ya. Pertanyaannya faktornya apakah itu didikan orang tua? Betul. Ya. Saya rasa orang tua kita tidak mendidik seperti itu. Tidak mendidik. Pasti ada hal-hal lain yang tidak bisa dikontrol oleh orang terdekat. Ya itu dunia media sosial. Akhirnya ada cyberbullying atau bahkan dampak lebih jauhnya ada dorongan untuk menikah yang usia anak bahkan nikahnya anak, cerainya juga anak. Aduh. Tapi ini yang kita ngobrolin lagi kasus ada kasus hubungannya. Karena ada dorongan dari media sosial yang tidak terfilter dengan baik yang semestinya bukan tontonan anak itu. Oke. Ada beberapa hal. Sama kan kayak kasus di bullying. Itu kan berdampak akan video. Betul. Dapat video pasti di sosial media. Otomatis disebarluaskan. Iya, di situ kan jadi pembelajaran bagi mereka. Otomatis melakukan hal yang negatif tadi. Betul. Meniru. Akhirnya meniru. Oh, ada nih yang ngelakuin. Kita juga nih bisa nih. Karena misalnya kalau anak-anak kayak umur-umur mereka tuh pengen kelihatan keren kan. Iya. Tentunya mungkin adalah dari melakukan terlalu dewasa. Lebih dewasa lebih cepat ya. Iya. Benar. Umurnya. Mungkin itu ya mendewasakan lebih dini gitu ya. Feb, aku juga penasaran tadi mereka kan dari PKBI Citra Mitra Remaja juga CMR tadi langsung menangani. Kita mau kenalan juga nggak sih sama itu dulu? Itu apa nih Mas Citra Mitra Remaja ini? Lembaga apa kalau kita ini? Kalau Citra Mitra Remaja itu lembaga LSM, lembaga sosial masyarakat, yang dimana terfokus untuk masalah penanganan di lingkungan sosial, baik itu di bidang kesehatan, di bidang hukum ataupun di bidang yang bersangkutan dengan anak-anak muda nih remaja. Berarti emang luas ya secara apa ya sektor-sektornya, tapi emang kebanyakan tadi terkait ya anak muda kalau nggak media sosial yang terjadi atau mungkin perputarannya di situ aja ya. Tapi kompleks masalahnya itu nggak bisa benar. Iya betul. Ini dari CMR dan udah dibentuknya sebenarnya dari kapan menangani hal-hal untuk menangani hal seperti ini tuh dari tahun 2001 tuh sudah ada. Udah lama banget ya. Sudah lama. Belum ada medsos. Sampai adanya medsos. Berarti itu penasaran juga Mada. Apakah perubahannya kan dulu belum dari sebelum medsos sampai sekarang ada semakin banyak perilaku-perilaku yang mungkin tidak di luar nalar gitu ya. Gimana Mas? Mungkin kalau dari 2001 kan sampai sekarang yang kami lihat perubahannya sangat drastis berbeda. Udah dari hitungannya dikatakan 100% itu berubah. Sudah jauh banget. 180 derajat. Tapi ini pembahasannya sebenarnya kalau kita lanjutin lagi sebenarnya bisa sampai esok. Kita break dulu ya sejenak, oke?
saja terganti jadi kisah sesaat. Detik waktu yang telah berdetak lepas laut yang telah melekat. Sulit ataukah mudah, rela atau berpasrah, masa depan takkan pernah terlihat. Masa yang telah terkuak, hati yang telah terkoyak, matikan asa yang redup temaram. Haruskah aku coba bertahan, lepaskan yang ada dalam rasa, memori yang ada hanya untuk dikenang, takkan pernah terulang lagi. Semua akan baik-baik saja. Berbagai cara telah tertempuh untuk bisa memutar balik jalan hidup. Asa yang telah terkuat, hati yang telah terkoyak, matikan asa yang redup temaram. Haruskah aku terus bertahan? Lepaskan yang ada dalam rasa, memori yang ada hanya untuk dikenang, tak akan pernah terulang lagi. Semua akan baik-baik saja. Lepaskan yang ada dalam rasa, delusimu takkan pernah menjadi nyata, takkan pernah terulang lagi. Semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Welcome back to podcast RNNet Banjarmasin. Kayaknya dari tadi tuh lumayan Lumayan Padat berat, ya lumayan sebenarnya ya, padat. Kita bahasan juga kita. bahas terkait perbedaan antara kasus yang ada di sebelumnya ya di Zaman dulu gitu zaman ya, dulu zaman belum ada dulu. medsos, Sampai belum yang naik. sekarang. Sampai sekarang medsos itu kayaknya udah jadi kehidupan kita semua Iya. ya. betul. kehidupan Aku kita setuju banget semua. kalau kayak gitu. Kayak itu tuh second life kita. Second life banget kayak kita HP Dunia bangun, lain ya. bangun Kan pagi. alter ego kita ada Iya, di situ. bener-bener alter ego kita ada Alter di ego kita medsos. ada di situ Bener-bener. kayaknya. Dan masing-masing medsos kita beda-beda tuh Iya. alter-egonya. Benar. Ada yang satu di aduh jadi Second kayak mana? akun second jadi apa Second lu? akun jadi apa? Pokoknya banyak banget lah dan kayaknya juga dari apa ya anak-anak ini ngerasa mereka tuh pengen menerjemahkan diri mereka ya di media Betul. sosial Iya. ya kelihatannya ya akhirnya. Kelihatannya. Iya, Dan iya, iya. ini kayaknya kita sambil main game kali ya. Karena Iya, main iya, gamenya iya. ini kita bakal Sambil ngupas-ngupas juga betul sih ya. mengupas terkait pembatasan media Betul, sosial media lebih sosial. tepatnya dari PP Tunas. Nah, Yes. kita ini ada di Fatah. Fakta Atau salah. Salah lagi dong biar Ayo, oke. bareng gitu ya. 1, 2, 3. Fakta Fakta atau salah. Kayaknya yang fakta.
Nggak usah sendiri, nggak pokoknya nggak terserah nggak usah. Nah, tapi bagaimana menanggapinya. untuk yang pertama nih, kita akan Yes. ngebahas terkait pembatasan usia. Kita kan udah tahu dari dulu, bahkan awal-awal medsos Mas itu muncul 2011 rame-ramenya, Ya, Twitter betul. awal-awal, Facebook Iya. awal-awal. Kayaknya usia atau usia itu jadi formalitas deh. Iya. Ya, kayaknya usia memang, ya. usia tuh banyak yang dalam tanda kutip memasukkan usia untuk bisa Iya, masuk betul. segala macam. Nah, dari Bang Fajri dan juga Bang Lukman, kira-kira pembatasan usia di media sosial itu cuma formalitas. Anak-anak tetap bisa daftar dengan mudah. Kira-kira itu tuh fakta atau salah? Tapi beda-beda terserah nggak apa-apa Boleh. ya. Ini dari Bang Lukman dulu. Bang deh. Lukman dulu. Ya, menurut saya itu fakta. Karena kita lihat kan pembatasan usia untuk anak muda tuh memang perlu difilter sekarang. Karena pengaruh sosial media ini sangat berdampak bagi masyarakat ataupun anak-anak sendiri. Di situ kan baik kejahatan itu pasti akan terjadi. Dan untuk kesehatan sendiri itu pasti akan berdampak pada si anak tadi. Ada si anak tadi ya. Itu dari Bang Lukman. Kalau dari Mas Bang Fajri. Fajri ini. Sama itu kurang tahu ya gimana sistemnya sekarang ya. Cuman kalau kita lihat beberapa waktu sebelum ya anggap H-3 PP Tunas berlaku. Betul, ya. kemarin Anggap ya. itu Iya. kayaknya itu masih sekedar formalitas ya, sekedar Oke. formalitas karena kita lihat juga di lingkungan kita kan mungkin dari rumah kita masing-masing kayaknya atau tetangga pengalaman kita- pribadi. Pengalaman pribadi. Kayaknya pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi kayaknya. Memang sekedar formalitas aja Iya. sih. Iya, iya, Hanya sekedar pemenuhan supaya dia bisa mengakses aja. Betul, betul. Soalnya aku pernah dulu waktu satu akun gitu Twitter dulu ya. Kan akunnya tuh kayak masih tahunnya tuh masih bisa digeser-geser Betul, gitu. masih bisa diganti. Tarik 99 berapa. Kamu kira kamu sendiri, aku juga. Oh. Iya gitu ya. Tapi emang jadinya memang formalitas. Iya, yang memang kita rasakan formalitas. ya. Iya, Kalau iya. berikutnya tuh ada apa, Mada? Oke, nah mungkin tadi itu nanti boleh juga mungkin para pendengar dan juga pemirsa Betul. yang mau ngomen-ngomen, menurut Anda gimana? Menurut Anda Tulis fakta aja juga atau gitu salah ya. atau enggak setuju, boleh komen juga ya. Iya, nah berikutnya nih kita kan Ada apa tuh? tahu ya semua platform media sosial itu juga punya batasan usia masing-masing mungkin ya. Kita tahu bahwa media sosial itu banyak banget di luar sana ya Feb ya. Betul. Nah menurut abang-abang nih gimana semua platform media sosial itu punya batas usia minimal yang sama? Itu gimana? Fakta atau salah? Salah. Mas Kalau Fajri. saya kira salah sih, karena Salah. masing-masing nggak usah medsos deh, game aja deh. Iya. Iya, Iya. ini kan sekarang merambah sampai ke sana kan. Game Benar, online benar, juga benar. betul. Kalau kita spesifik di medsos itu kan beda-beda. Betul. Ada yang 15, ada yang 13, Yes, kemudian yes. ada yang 12. Tergantung juga. media Tergantung sosialnya media apa ya. sosialnya dia memberikan kebijakan seperti apa. Oke. Tapi at least dengan pembatasan usia seperti itu sebenarnya itu langkah awal juga. Tapi kembali lagi ke kebijakannya yang Yang PP Tunas PP tadi Tunas dan juga tadi. fakta pertama Fakta. tadi. Iya, Ya. benar. Semoga tidak menjadi formalitas Iya. saja meskipun Iya. sudah ada langkah awal. Betul. Kalau dari Bang Lukman? Ya, menurut saya juga salah. Mm-mm. Karena sama seperti Bang Fajri tadi. Semua akun sosial media itu hitungannya punya batasan-batasan tersendiri. Betul. Bukan satu perusahaan yang sama-sama semua akun nih Iya. sosial media. Mereka punya kebijakan masing-masing. Otomatis kan mereka pasti punya peraturan tersendiri. Bagaimana itu sistemnya atau caranya lebih lebih kembali lagi ke orang-orangnya juga Oke. untuk pengguna sosial media tadi. Tuh, siapa yang menggunakan tuh juga akhirnya jadi ini ya, jadi momok pertama ya. Betul. Bahkan pengawasannya juga kayak anak kecil juga bisa geser kok kalau dulu. Iya, betul banget. Tahunnya segala Karena macam. kalau kita lihat sendiri ya Feb ya, anak-anak tadi yang balik ke awal ya, Betul. ada perkembangan otak segala macam. Nah kalau dari abang sendiri nih punya ini enggak sih kayak kira-kira kalau usia berapa sih yang mungkin ada game atau iya, ada media sosial ibaratnya juga? anak-anak tuh bisa Standarnya dengan standar. mandiri lah ya, atau sudah bisa menilai itu tuh Yes. usia berapa? Kalau mungkin dari Ulun dulu. Heeh. Ya. Kalau saya menilai sebenarnya kita coba berkaca antara keinginan Bapak Presiden dengan PP Tunas ini ya. Iya. Keinginan Bapak Presiden kita itu semua aspek sosial itu ada digitalisasinya. Digitalisasi. Betul. Betul. Ya. Semua akses itu bisa oleh semua usia, tetapi pada akhirnya muncul Tunas ini untuk membatasi. Iya. Nah, sehingga umur apa yang ideal? Sebenarnya umur di mana mereka bisa memahami atau kalau kita bahasa Islam itu mungkin pada saat usia balik. Usia balik ya, Usia benar balik. benar. Nah, sudah bisa membedakan. Bisa Mungkin kisaran 12 sampai 14 tahun itu diberikan akses lah untuk
mereka memahami dunia digital secara Itu luas. apa dulu Iya, ya? dibatasi. Nah, Benar, itu benar. meskipun tetap secara terbatas. Iya, kayak ada hal-hal yang tidak bisa mereka akses. Iya. Ya mungkin beberapanya kayak Google ya kalau mereka harus bisa akses kan Betul. segala macam. Sekolah kan kadang searching mungkin. Ya tetap Iya, perlu sekarang itu. juga Tetap perlu tetap banget ya perlu. apalagi. Kalau dari Bang Lukman? Kalau batasan usia itu ya minimal kan orang 12 tahun atau 15 tahun yang sudah cukup akan pikiran. Oh. Nah itu. Kalau sekarang kan Google itu kan terbagi dua, ada Google dewasa dan iya Google bener. anak Bener. sekarang. Google anak Kayak Iya. YouTube ya. YouTube juga Kayak ada YouTube, tuh YouTube. Kids sama Nah, Kids. yang memang umum Umum ya. ya. Jadi kan sosial media ini kan semua kalangan, Betul. baik itu anak, dewasa ataupun orang tua Iya. yang memakai. Jadi pentingnya pembatasan umur tadi dari 12 tahun sampai 15 tahun untuk sosial media yang memang resikonya lebih Oke. tinggi. Lebih tinggi benar. Oke, benar. oke, oke. Seperti yang udah diatur dari PP Yang Tunas diatur itu oleh ya. PP Tunas. Bagus ya PP Tunas ya. Bener, keren sih. Tinggal implementasinya aja. Implementasi. Nah, Nah, iya, itu iya. jalannya dari gimana? yang aku baca sih memang sebagus itu, cuman Iya. dari jalannya nanti Iya. nih yang Iya. kita Nanti, tunggu. benar. Nah, ini kita lanjut lagi nih ke masih dipatah nih. Cepat ah. Dimana mungkin kalau dari abang-abang nih pembatasan akses media sosial katanya bisa membantu mengurangi resiko cyberbullying pada anak. Itu fakta atau salah? Fakta sih. Fakta. ya. Ini setuju nih dua-duanya. Setuju. Ya, dimanapun kan cyberbullying kan memang letaknya paling besar. Besar Dari media di sosial medsos. sih, benar. Ya. Betul. Gimana sih kalau kasus yang pernah ditangani kayak bullying itu yang sampai pernah nyebabin Sampai ke orang, orang, yang minta maaf kayak mungkin ada sampai cuman gara-gara ini kan ibaratnya kita nggak ketemu kan. Iya. Ini cuman ngelihat atau nonton sampai dibully itu ada nggak sih? Ada. Ada. Kalau dari SMP tuh ada kemarin kasus bullying yang terjadi di kalangan sekolah, yang dimana mereka meniru dari video atau meniru dari sosial media. Mereka setelah kita lihat di lapangan kan, mereka itu meniru dari cuplikan-cuplikan film, Iya. yang dimana film action. Mereka dapat di mana? betul. Mereka dapat itu di Di media Facebook, sosial. di media sosial, jatuhnya. Potongan-potongan Potongan-potongan dan video. ditiru kayak oh ini bisa nih katanya di film aja bisa kayak gitu kan. Padahal kan itu cuma film. Iya, Cuma itu kan film. diolah kayak Iya. nah, itu sih. Oke. Doang malah diimplementasikan. Diimplementasikan. juga bahaya. Itu Iya. kan salah satu penyebab juga Ada pembatasan ini ya lebih tepatnya. Benar-benar. Cyberbullying yang berarti ngeri banget ya. Iya, Tapi karena aku syukur sih alhamdulillah nggak pernah ya. nggak pernah untungan. Nauzubillah lah. Iya, tapi kita pasti pernah lihat ya di media sosial ada orang yang di cyberbullying karena kan kata-kataan pun juga termasuk Benar. cyberbullying Iya, kayak benar hate speech, kayak komen-komen yang bahkan orang cuma nanya udah dikata-katain kayak gitu. Iya, Betul, benar-benar. Nanti kan benar. jatuhnya kan bisa sampai berurusan dengan hukum kan. Iya. Iya, itu bahaya. Pernah sampai ke kasus hukum sebelumnya Ya, tapi. pernah. Pernah. Kami ya itu kalau kita sebelum KUHP baru. Oh, Nah, itu kan, tahun-tahun sebelumnya ya. Iya, tahun-tahun sebelumnya 2025 kemarin kami ada itu dia melakukan bullying di medsos, di medsos dan juga di grup salah satu grup chat lah. Chat ya. Nah, itu akhirnya ya alhamdulillah memang bisa diselesaikan tanpa harus jalur Jalur pengadilan. Pengadilan, ya. Oke, alhamdulillah. Karena ya Versi lah, bahasa. betul masih ada ini mediasinya Mediasi, ya iya. dari Iya. PKBI Kan tetap benar. alot kan. Alot, Betul, Tetap betul. alot, karena memang secara dampak ya cukup bahaya gitu sih, Bang. Karena itu harusnya berpengaruh banget ya sama Berpengaruh banget. apa mental anak-anak itu Bener banget. karena Iya, yang awalnya belum pernah mungkin melakukan hal itu Bener. jadi terpatri itu akhirnya nextnya dia bakal melakukan lagi Bener segala banget. macam. Karena kan kita kayak ibaratnya kalau anak-anak tuh bakal ngebawa ke depan-depannya kan Iya, ya, betul. ada luka-luka lama Iya. Nah, gara-gara inner child. kan kayak sampai ke depannya Sampai ke gitu depannya ya. pasti akan masih mengingat kayak anak-anak Iya. tuh sangat-sangat memorinya kuat lah ya. Memorinya kuat Betul, banget. betul, Betul. Betul. Oke deh kalau gitu. Nih, ada lagi Ada nih. lagi, Ada apa tuh? Patah. Patah. Kalau akun anak di private berarti sudah 100% aman dari bahaya di media sosial. Fakta atau salah? Jeng 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 jeng. Salah. Salah. Wah. Kok sama sih? Oh nggak bedanya? Kayak Kan, kan? Ya. Nggak briefing kan? Nggak briefing. Enggak briefing. Ini semua tidak ada settingan. jawabannya ya. Enggak ada jawabannya. Kita cuma ngasih pertanyaan. Iya, nggak pegang HP. Tanpa megang HP dua-duanya. Kayak- Jadi salah ya memang. Ya, salah. Kenapa Memang tuh salah. salah? Karena kan yang kita tahu sendiri kita sendiri nge-private untuk mengamankan akun kita ya Iya, sebenarnya. betul. Tapi kalau anak-anak bahkan atau mungkin yang remaja atau yang lain-lain, ketika akun itu di private kok bisa tetap nggak aman? Yang
kita lihat itu kan sebenarnya bagaimana anak itu mengakses, bukan orang yang mengakses kita. Betul. Kalau kita memprivate itu kan membatasi orang untuk mengakses kita. Iya. Sedangkan anak ini mau gimana pun mungkin kita semua Kemana-mana semua ya. Bener. terserah aja dia mau akses apa Oke, kayak. betul. Nah itu sih secara logikanya. Secara ya. logikanya. Ya, untuk secara sosial kan di mana anak ini tidak mendapatkan pasti ya cyberbullying tadi atau cyber sosial media lah, yang di mana ada akun Google kan, Google orang tua, yang di mana memprivate semua aplikasi melalui HP orang tua ada sekarang. bener, Nah, bener. yang di mana itu punya batasan. Yang semakin tinggi penggunaan itu kan dibatasi 30 betul. penggunaan secara gratis. Iya. Apabila melebihi itu otomatis kan Udah harus nggak bisa, bayar. bener. Yang dimana cyberbullying itu pasti akan terjadi untuk anak-anak tadi. Jadi kayak sebenarnya yang membatasi itu bukan dari kitanya ya, Iya. tapi bukan dari orang lain, orang tapi emang lain. kita yang harus Ya, kita. benar-benar itu kayak kita tuh magarin rumah diri sendiri, tapi kan kita bisa kemana-mana tuh. Iya, betul lagi. Magarnya kan. Iya, betul. Benar, Loginya kayak gitu. Kayak di dunia luar pasti akan tetap masih bisa dilihat. Cuman benar. ini gimana berarti mungkin sama kayak pertanyaan terakhir nih. Ini yang juga jadi momok utama pembicaraan kita. Kenapa? Iya. Karena kan kalau anak-anaknya pasti misalnya udah punya pegang HP atau dikasih Iya. HP ya mereka akan mengakses itu Bebas lebih sendiri ya bebas. Pepe. tuh, Iya. mereka akan lebih pintar dari orang tuanya. Iya. Betul. Banyak banget orang tua yang lebih gaptek. Iya, ketimbang banyak Iya. lebih gaptek kan taunya anak-anaknya. ngasih anak aja Iya. kayak Yes. gitu kan. Nah, ini nih yang mungkin terakhir. Orang tua tidak perlu mengawasi jika anaknya sudah dibatasi akses media sosialnya. Kira-kira fakta atau salah? Salah. Salah sih. Wah, Salah. Iya. Dengan lantang Harus salah. diawasi. Kenapa? Lantang. Mas Lukman, kenapa, Kenapa, Mbak? harus Tuh. tetap Kenapa dewasa? dikatakan salah? Karena kebanyakan orang tua apabila pulang kerja anaknya menangis dikasih HP. Iya. Ya, seharusnya kita sebagai orang tua itu memberikan rasa aman untuk anak, Bener. memberikan perlindungan untuk anak. Yang dimana kita pulang dari rumah, misalnya pulang ke rumah habis dari kerja, anak minta temenin untuk kita, Iya. memberikan waktu. Kita kan sudah seharian kerja nih, Betul. Betul. sudah full kerja, otomatis anak ini mencari tempat lagi, mencari orang tuanya. Maka dari itu peran orang tua itu sangat penting bagi mereka. Untuk kayak yang pertama supaya mereka tidak ketagihan gadget. Dari gadget tadi benar. Tadi. Benar. Kalau dari Bang Fajri nih? Ya tetap harus diawasin lah karena kita aja kan dulu kan gadget nggak seperti sekarang. Betul. Kita masih diawasin. Diawasin, Jadi benar. kita yang surface-nya ini Iya. sangat-sangat tidak terbatas seperti di dunia kita yang real life itu. Jadi Betul, ya betul. peran orang tua sangat penting lah di situ. Karena dulu kayaknya kita ke warnet aja kan harus mengakses media sosial aja kayaknya udah sebebas Iya. itu ya. Iya, sebebas itu. Itu keluar duit kan? Itu keluar Waduh, duit iya. padahal ya. Aku nggak pernah lagi ke warnet. Ngapain sih di warnet? Kayak apa ya semacam Facebook. main Iya. Facebook. Iya, Kita iya, mengakses iya. baru bisa ketemuan sama orang yang notabene Di apa dunia digital. di dunia Dunia digital kan digital. harus luar ke biasa. warnet, Luar biasa, atau ya. bahkan handphone dulu aja Iya, juga benar. harus yang kayak gimana sih handphonenya Iya. gitu. Kalau sekarang mah tinggal di genggaman ini Semua doang. orang bisa. Sebenarnya Semua orang banyak bisa. banget yang sekarang tuh menjadikan alasan supaya misalnya anaknya nggak rewel Nggak lah. rewel itu Terus tuh. anaknya nggak tantrum dan segala Atau dia macam. lagi mau kerjain sesuatu tuh atau Iya. aku capek ya udah Padahal itu kasih kayak aja. lagi apa ya kayak Melarikan ngasih pisau diri ya. Iya, ngasih pisau. Pedang bermata dua. Pedang itu. bermata Betul. dua. Betul banget. Tapi ini jadi pertanyaan juga. Iya nih. Kalau kalian nanti jadi orang tua, Jadi orang atau tua. bahkan ini nih peraturan PP Tunas ini nih Betul. misalnya dibijaki sebagai orang tua tuh harusnya Iya. kayak gimana sih? Kalau dari saya pribadi, PP Tunas ini sebagai gerbang awal untuk orang tua. Karena kan kalau kita berbicara hukum itu kan ada namanya teori fiksi hukum, di mana semua orang tuh harus tahu. Bener. Meskipun itu tidak terpublikasi, orang tuh harus tahu. Iya. Ini Iya. gerbang awal nih bagi orang tua, harus dilakukan pembatasan. Pembatasannya itu seperti apa? Pembatasan yang tidak menutup kemungkinan anak untuk belajar terhadap hal-hal positif, Betul. cukup terhadap hal negatif. Oke. Sekarang siapa sih yang bisa jamin ada arus negatif yang tidak Iya. terfilter? Oh iya, iya, Betul, iya, betul. iya, Gak ada yang iya, bisa iya. jamin kan, Iya. kecuali dari Orang orang tua. terdekat. Salah satunya orang tua, gitu sih bang. Oke. Jadi kayak ya yang terjadi adalah ketika orang tua seenggaknya tahu ya apa pembatasannya itu Pembatasan. bagian mana. Iya. Bukan yang nggak boleh main handphone Iya. atau bukan yang nggak boleh Itu kayak udah langsung diambil enggak. tahu ada PP Tunas ambil aja HP. Enggak ya, Iya. tapi Iya. harus tahu berarti ya Tahu. Bang kayak apa yang memang dibatasi Iya. dan tidak menghilangkan esensi anak tuh tetap bisa berkreasi ya harusnya ya. betul. Oke, kalau dari Mas Lukman. Mm-mm. Peran orang tua untuk anak
itu perlu sangat penting lah, yang dimana kita melihatlah secara langsung apa yang ditonton mereka, apa yang mereka lihat, apa yang mereka tiru. Kebanyakan kan anak balita atau anak yang hitungannya sudah di umur 5 tahun, 10 tahun, mereka itu cepat meniru. Betul. Benar, Apa yang benar. mereka lihat itu yang mereka tiru. Peran orang tua itu bisa memfilter itu tadi, supaya apa yang mereka tonton bisa dibatasi atau bisa diberikan rasa aman untuk anak. Iya, betul. Berarti Jadi- mungkin bisa juga salah satunya itu kayak sebelum ngasih ke anak tontonan tuh mungkin orang tuanya nonton Nonton dulu. dulu ya, Kalau misalnya bener. main game, orang tuanya main, Main game dulu, dulu, main jadi game tahu. dulu. malah apa orang yang- tuanya Punya anak kecanduan. dulu. Ya. Saya gitu dulu ya, nggak gitu sih. Harus paham dunia Harus anak. paham Iya, dunia harus paham dulu. dunia anak sih bener. Heeh. Karena kan bahasa anaknya beda ya sama Iya, bahasa beda. kita orang tua. Yang jelas bahasa anak kan lebih simpel dan Iya, mereka kan lebih lebih simpel. banyak bertanya. Bertanya. Mungkin itu juga yang harus dibijaki ya, terutama Iya. nih buat orang-orang tua muda nih harusnya Iya. egonya tuh masih tinggi itu. Iya. Aku mau main juga. Mabar malah sama anak. Iya, nggak apa-apa kalau mabar sama anak Oh, kan nggak apa-apa. ngajarin. Karena ada diawasin, Bener-bener, ya. bener-bener. Oh, salah satu Ada yang hal jagain. boleh Contoh, mungkin ya. iya kayak di Oke. yang offline aja lah gitu. Oh, salah satunya juga yang menarik menurut Mada karena Apa tuh? dari Menteri PPPA kita itu katanya kalau ada pembatasan kayak gini tuh balik lagi aja ke mainan-mainan Mainan tradisional. bener, Iya. katanya ada anjuran begitu tuh. Biar kearifan lokalnya terjaga juga. Nah, mungkin Betul. begitu ya. Iya, sangat Iya, ya. Sisi positifnya di sana ya. Iya. Karena kan Iya. kalau ada medsos kan lingkungan sosialnya juga terbatas. Betul, Yes, betul kayak banget. aku lihat di anak-anak sekarang lebaran bukannya pada main atau Iya. nyari apa, ini udah pada Pada ini nih megang HP kalau sendiri. nggak mabar Iya. atau tiktokan bareng tuh. Iya. Malah Iya live lagi. nanti. Kemarin aku diajakin ponakan aku tiktokan bareng. Iya, sekarang tuh nggak ada lagi maksudnya salam-salaman yang emang Salam-salaman, lama iya. ya, bercengkrama. Main petak umpet. Main Iya, petak umpet, nggak ada. atau- Harusnya main ini aja sih, dakwaan. Gundu. Iya. Atau main asinan. Oh, capek juga sih Capek main juga asinan sih. Tiba-tiba lebaran habis lebaran Lebaran. mau main asinan tuh Main. gimana ya? Kalau main gundu oke lah. Iya. Oke, oke. Oke. Oke, tapi sebenarnya ya kalau apa namanya banyak juga di luar sana kan pro dan kontra tuh pasti Betul. ada dong. Pasti ada yang mendukung. Kalau misalnya orang yang ada apa namanya kontraknya tuh, kenapa ada pembatasan ini, kenapa jadi kontra gitu ya? Karena kan anak-anak juga tetap harus ada yang namanya pengetahuan Betul. yang dari digitalisasi kita Iya, saat benar. ini. Karena memang itu adalah salah satu hal yang mungkin jadi sebuah Jadi kewajiban sebuah kita saat ini, kewajiban gitu kayak ya. semua bahkan akses sekolah pun juga menggunakan media Menggunakan sosial. media kan, sosial sekarang harus. kan. Tapi sebelum dijawab kita break Yes. dulu setelah yang satu ini. Hujan terkumpul menjadi genangan, tenggelamku dalam kenangan. Ku berjalan dan berangan di khalayak terang. Usia namun ku merasa sepi, teringat pada tempat itu. Ku tinggalkan hatiku di sana, jejakku yang lenyap oleh waktu. Oh, ingatkah dulu kita di dalam ruang yang sama, bicara, bercanda, menangis dan tertawa, melangkah menapaki jalan lalui langkah kita terjun bersama dengan suka dan duka. Buka kedua mata dan kulihat lembaran kisah hidupku dulu, bersembunyi dari dunia yang takut pada manusia. Perlahan ku buka jendela hatiku. Dulu kita di bawah langit yang sama, menikmati ego layaknya masa muda. Tunjukkan ini panorama dan ku tersadar kita takkan mungkin selamanya akan selalu bersama. Lihat satu persatu melangkah, memasuki kereta yang kusambut dengan kedewasaan. Diriku
tak bersama. Tempat indah namun terasa menyakitkan, karena begitu banyak hal yang ku sesalkan. Tak bisa ku berjalan beriringan dengan kalian yang memulai kepada masa kedewasaan. Oke, balik lagi di podcast RRI Net Banjarmasin. Kita kalau tadi kan udah pro banget ya sebenarnya. Ya, dari awal tuh kayaknya dari awal tuh kayak kita gue. sangat pro banget tuh terkait PP Tunas ini. Ya. Tapi kan kita juga pasti mau melihat ya perspektif orang-orang yang Kontra juga. kontra terkait PP Tunas ini. Yang mana kan mereka mungkin ada yang mikir kayak ini kan anak-anak tuh juga perlu ya akses Iya. akses media sosial itu, apalagi semua tuh media sosial sekarang. Orang mau daftar kuliah aja lihat media sosial. Betul. Daftar Iya, sekolah betul pun sekali. juga lihat media Iya, sosial. syarat-syarat semuanya. Apa-apa di media Ditaruh sosial. di media sosial. Nah, Jarang benar. banget Feb nyari di koran. makanya Iya. ada sebenarnya koran masih ada ya. Iya, Iya, masih ada. Jarang megang aja. Jarang Jarang megang megang aja. aja kita. Cuman orang-orang juga tidak ada yang beriklan, Yes, yes, jarang banget beriklan di Iya, sana. Kayak benar. semua Ads lah. ads lah, Ads kayak lah, ya. flyer tiba-tiba di Instagram Iya, segala benar. macam. Nah, ini kalau dari abang-abang nih kayak Iya. ngelihat sisi kontra ini, gimana menurut kalian pembatasan yang terjadi? Kalau menurut saya yang untuk yang kontra ya, untuk penggunaan pembatasan sosial media bagi semua kalangan umur itu memang banyak masyarakat yang kurang tahu atau hitungannya kurang disosialisasikan. Cuman orang-orang tertentu yang tahu. Bahkan kan misalnya yang jaringan ataupun jaringan gak semua yang terbackup. Iya. Gak semua yang masuk ke daerah-daerah pelosok. Betul. Mereka kan yang daerah pelosok keluar otomatis kan pasti bingung dengan adanya peraturan baru ini. Betul. Nah, fungsinya kita apa? Fungsinya sebagai hitungannya aparat pemerintah itu harus mensosialisasikan menyeluruh, baik itu di desa ataupun di kota. Itu saja sih Iya, menurut saya. jadi kayak semacam yang kontra-kontra ini juga harus disosialisasikan bahwa pembatasan ini bukan full ya. Full, iya. Bukan yang kayak enggak boleh lagi main media sosial. Iya, karena nanti pembatasan itu dimaknai dilarang, itu kan bisa juga kan. Bener. Pemaknaan lagi. Iya sih, penjabaran dari Penjabaran. bener. Bisa dimaknai sebagai larangan, akhirnya mereka menutup bagi Iya. orang yang salah paham terhadap sebuah kebijakan Kebijakan tersebut. Padahal maksud dari pembuat kebijakan dalam artian di sini adalah pemerintah tidak seperti itu. Nah, nanti kan Iya. orang-orang yang mungkin masih kesulitan mengakses peraturan tersebut Iya. nanti, Iya. lah kok ada ini? Iya. Kan internet sudah merata nih. Benar, Iya, betul. benar. Internet benar. sudah merata, kenapa tiba-tiba dilarang? Dilarang, iya. Masa ditarik lagi nih Benar, barang benar, gitu? benar. Masa Iya. anak Yes, nggak yes. boleh beradaptasi? Iya, Nah, soalnya gitu. kan yang aku lihat juga sebenarnya kalau media sosial orang-orang banyak yang fine-fine aja Iya. karena ngerasa juga pengaruhnya game nih Mas, yang mungkin juga ada yang anak-anak apalagi ya Iya. umur-umur bukan yang 7 tahun tapi yang memang di 15 16 Remaja-remaja tahun yang awal remaja-remaja ya. awal, Betul. mereka kan punya suara ya sekarang ya. Iya, punya suara. Dalam artian kayak masa nggak boleh lagi aku main game ini, kenapa dilarang segala macam. Kalau dari kacamatanya PKBI ini, dari teman-teman CMR kira-kira yang menanggapi yang kayak begitu ya anak-anak. Kalau misalnya kita berkaca pada game ya sebenarnya nggak semua game juga kan. Nah, buruk. bener. Nah, nggak semua game buruk. Bahkan ada beberapa game yang sekarang kalau misalnya kita keceplosan sedikit ngomong kasar, Iya. langsung ada pembatasan. Iya, betul. Warningnya Warning-warningnya, juga bener. langsung kena ban. Iya. Sebenarnya itu juga langkah bagus. Tetapi juga ya sekali lagi dunia game ini kayak kita cuman berpindah ke dunia maya mereka aja, yang pada akhirnya mereka berinteraksi di situ juga sebebas mungkin. Oke. Nah, sehingga mungkin nanti di handphone itu kan ada beberapa fitur kayak main game cuma sebentar. Oh iya, Nah, bener. main game, Iya, 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 fitur iya. anak. Fitur anak bener. Iya, Sekarang banyak iya, banget handphone iya, atau ada beberapa bahkan handphone. yang dari sistem-sistem itu membatasi ya. Iya, Sudah benar. bawaan berarti Sudah ya. bawaan, Iya. bener. Kalau dibilang main game itu nggak boleh nggak juga karena ada beberapa game yang bisa mengasah motorik anak Bener, juga. bener. Nah, Oke.
Tapi ya itu tugas orang tua itu harus beradaptasi juga dengan digitalisasi sekarang. Mana game yang bisa mengajarkan sistem motorik terhadap anak, mana yang justru membawa dampak buruk bagi anak. Benar. Oke. Iya sih, ini akhirnya kuncinya balik lagi ke orang Orang tuanya. tua, ya. benar, Nggak bisa, Nggak itu bisa. pemerintah nggak bisa berjalan sendiri menerapkan peraturan itu. Kayak kalau peraturannya peraturan Iya, aja, peraturan tapi aja. yang Peraturan. menjalankan kan rumah masing-masing. Iya, Pak. masing-masing. Sebenarnya pemerintah tuh kayak ngebantu orang Iya, tua ngebantu. sebenarnya. Ada Iya. kebijakan yang Iya. ini bisa nih kasih tahu ke anak kalau Iya. udah gini Iya, biar nggak betul. bohong. biar orang tua juga nggak kesusahan membatasi sendiri. Makanya Iya. langsung nih pemerintah punya yang namanya Solusi dari PP. PP Tunas Iya. tadi ya. Karena kan Oke. kita lihat juga dari orang tua kan nanti ditangkap polisi. Nah, ada, ya ada, itu. filter-filter. Ada Iya. filter-filter itu kan kalau dulu kita kan kayak gitu ya. Iya. Nanti kamu gini-gini ditangkap polisi loh langsung atau takut gitu langsung ya. takut Kalau kan. sekarang kayaknya Iya. udah nggak terlalu. Aku lagi tahu ya. kok mah nggak Iya. kayak gitu. Aku paham hukum. Aku paham hukum kok. Saking derasnya arus Deras. informasi. Harus Iya. informasi bener Informasi. kayak informasi itu kan mau yang baik yang buruk semuanya dapet kita Dapat, kan iya. di setiap harinya media sosial. Anak pun juga begitu tuh. Betul. Mungkin kalau ada yang deket sama orang tuanya mungkin dia nanya ini apa mah. Tapi kalau Iya. nyangga kan waduh. Udah main sendiri. Main sendiri. Ngertiin Iya, sendiri. tuntutan orang tua juga harus bisa Bener. menjawab. Menjawab, Nggak ya. bisa orang tua. Betul. Oke, berarti mungkin banyak sedikitnya kita ada obrol hari ini juga sebenarnya adalah buat pengingat buat orang pengingat tua ya. gitu ya. buat orang tua, buat siapa aja siapa aja semuanya ya Iya. sebenarnya. Betul. Karena kadang juga anak kalau nggak sama orang tua mungkin sama keluarganya. kakaknya, Kakaknya. Neneknya. neneknya. Nah, bayangin bener. kalau misalnya yang sama neneknya yang sama sekali kita Nggak tahu sama gaptek sekali, banget. bener. Itu kan sama sekali anak kadang kalau sama HP udah sama HP-nya doang meskipun Iya. dititipin sama sama neneknya, Neneknya. kakeknya. bener. Kayak Berarti harus tontonan. sampai ke nenek kakek juga ini disosialisasikan. Disosialisasikan Semua semua orang kalangan harus tahu. umur. Semua kalangan. Semua kalangan. Bener. Karena kan cita-citanya kan generasi emas 2045. Generasi emas. Betul Iya. sekali kayak Harus dibangun kita fondasi. kalonya ya sebenarnya anak-anak pintar lebih dulu nggak apa-apa cuman Iya. pintar kan belum tentu bisa memahami. Literasi Betul. digital. Literasi Betul, digital betul. ini ya harusnya Memahami. ya. Itu yang Memahami susah. itu susah. Betul. Kalau belajar mah kayaknya semua orang bisa. Iya, Iya, bener. memahami. Kayak memahami bahwa ini nih salah atau enggak. Iya, Betul. betul. Gitu Tapi sih. sejauh ini juga kalau CMR dari PKBI gitu ya, itu kalau menanggapi hal-hal kayak ini kan baru banget nih, apakah Lumayan. nanti kayak di depannya atau sudah ada mungkin lagi jalan untuk masalah digitalisasi ini di sosial untuk remaja anak-anak itu? Iya. Itu untuk kami di PKBI sangat kami cobalah untuk semua kalangan kami beritahu pembatasan penggunaan sosial media Penggunaan tadi. sosial media. Karena kan ada dampak positif dan dampak negatif bagi Iya. mereka. Itu peran PKBI bagi bagi anak remaja kan sangat perlu. Semua baik itu tingkat sekolah dasar, sekolah menengah atas ataupun kuliah, itu pasti kami beritahu semua informasi terhadap sosial media. Dan kami kan rencana kan memang ingin membentuk satu komunitas yang sadar, komunitas yang akan terhadap sosial media. Nah, Bagaimana betul. cara penggunaan sosial media yang baik dan benar. Oke, bersosial media lebih Bersosial sehat lebih ya, sehat. lebih bijak juga. Ada udah namanya atau emang masih rencana nih? Karena ini menarik kayak dari apalagi buat teman-teman yang mungkin lagi nonton kayak aku mau tuh bergabung Karena katanya. komunitasnya relate banget. Relate Relate, banget, iya bener. Kira-kira udah ada rencananya? Ini dalam pembentukan tim lagi kami Oh, untuk oke. memfilter. Karena kan ini enggak sembarangan. Betul. Kami harus mendekatkan diri ke semua pihak, Iya. baik itu pihak kepolisian atau pihak Bener. hitungannya pemerintah. Oke. Bagaimana cara memfilter seluruh masyarakat kami ya, di dalam komunitas itu. Oke. Karena komunitas juga kayaknya nggak bisa juga. Kayak misalnya Banjarmasin aja kan Iya. nggak mungkin tuh Iya. ke seluruhnya pasti Iya. harus terbentuk juga tuh Terbentuk. cabang-cabang Nggak komunitas. Cabang-cabang bisa bergerak komunitasnya. sendiri, pemerintah aja kan nggak bisa bergerak Betul. sendiri itu. Harus Betul. kita mendukung Ya, kan mendukung. dari upaya-upaya yang ada dari pemerintah. Salah satunya mungkin implementasi dari PP Tunas Bener. adalah komunitas Komunitas tadi ya Ah. untuk ibaratnya bisa kita harus sadar diri masing-masing Iya, ya, menyadarkan diri. Oke. Nah, mungkin lebih ke bagaimana ini melihat dari PP Tunas ini Benar. ya Feb ya, dari abang berdua nih sebenarnya untuk efektifnya di depan tuh kita harus seperti apa gitu ya. Betul, Karena kayak- kan untuk implementasinya sebenarnya saat ini tuh yang Udah baru- mulai dijalankan, baru tapi- pembatasan usia di bawah 16 tahun Iya, dan juga mungkin beberapa game ada Platform yang dilihat juga, ya platform media dan sosial, lain X. sebagainya. Ini nih dalam kategori berbahaya atau enggak segala macam. Tapi kalau dari mungkin kita ke Bang Fajri dulu yang dari sisi hukum kayak melihat PP Tunas ini efektifnya seperti apa sih kayak dari ke depan? Kalau berbicara efektif mungkin kita masih belum research ya gimana
dia berlakunya karena kan baru sepersekian hari ya. Bener, kurang lebih Sepersekian 13 hari harian ya. lah. Sehingga kita belum bisa melihat dampaknya ke depan. Cuman andainya kita bisa menerawang ke depan tanpa mendahului siapapun, itu kemungkinan besar menjadi langkah baik bagi Indonesia itu sendiri. Karena saya pernah mendengar istilah kadang kita itu pintar di belum waktunya. Oke. Oke. Modern di belum waktunya. Betul, Nah, betul. sekarang kita sudah mulai berjalan nih. Mm-mm. Kita memodernkan diri sambil memantaskan diri untuk terhadap teknologi Teknologi tersebut. tadi ya. Nah, sehingga kalau dibicarakan apakah efektif ke depannya, saya melihat ini sebagai sesuatu yang efektif. Punya potensi Punya ya. potensi baik, sangat-sangat baik. Oke. Apalagi kan nanti bukan nanti sih, kayaknya sudah berjalan. Sudah ya. berjalan. Itu codingan di sekolah Oh, itu kan iya. juga berpengaruh terhadap digitalisasi. Bener, Boleh bener. jadi ketika pembatasan ini tidak dilarang sepenuhnya, anak-anak itu bertanya, kenapa ini dipencet bisa keluar seperti ini? Iya. Nah, itu kan juga coding bener, kan? bener. Memancing ya, Memancing. ya. Lebih kritis lagi Lebih kritis bahwa lagi. media sosial itu bukan cuma fun, have fun Nah, aja. have fun. tapi ada sistematika yang berjalan Benar di sana. Betul, Nah, betul. itu yang diinginkan Harapannya ya. Nah, tetapi ketika berbicara langkah hukumnya, kalau misalnya terjadi kasus ya itu. Iya. Udah ada Sudah dalilnya ada, ya. Ada Iya. dalilnya, udah ada pedoman hukumnya, ada payung hukumnya. Nah, sehingga juga anak-anak ya nggak bisa sembarangan Betul. lagi bermedsos. Betul. Terlepas dari pengawasan orang tua ya, anak-anak nggak boleh lagi cyberbullying, Iya. nggak boleh lagi. Karena sanksinya tegas juga. Iya. Tegas banget, Keras apalagi kan banget. pemberlakuan KUHP Pemberlakuan, baru ini bener. kan lebih luas Lebih ini. luas lagi, Iya, bener. itu udah bahaya banget. Kalau dari Bang ini nih, Bang Lukman. Lukman. Untuk kedepannya bagi penggunaan sosial di kalangan semua umur ya, kita perlu mempersiapkan diri bagaimana cara menjaga daerah lingkungan sekitar kita, baik itu anak kita sendiri ataupun keluarga terdekat kita, untuk merasa diri aman terhadap penggunaan sosial media tadi. Betul. Memfilter bagaimana yang baik dan buruknya. Kebanyakan kan dari mereka ada beberapa yang memang misalnya contoh aja orang dewasa aja kena komentar Betul, negatif, betul. apalagi anak-anak. Anak-anak, bener. Jadi peran kita sebagai Tuhannya, kita yang mengetahui yang dewasa bisa bilang bahwa itu tidak baik bagi mereka. Betul. Oke, iya Betul, sih ya. betul. Bener banget, itu kayak semua umur nggak ada Nggak ada mandang umur. nggak ada mandang umur, Nggak mau mandang yang umur. tua, mau yang muda aja rentan Iya, kan. rentan. Oke. Bener, apalagi Oke. yang memang sudah tahu apa segala macam. Implementasi mungkin ke depan ada seperti itu. Tapi ini juga apakah di mata mungkin dari hukum juga Bener. ya atau nanti Dari sosialnya. sosial juga. Adakah mungkin kita lihat dari PP Tunas ini yang sudah berjalan sebenarnya ya baru berapa Berapa hari. hari. Beberapa bener. hari ya. ada nggak sih kayak mungkin ini nanti kecolongannya di sini nih. Ada mungkin seperti Atau semacam usulan nextnya yes. atau kayak hal yang perlu diperbaiki lah. Kalau misalnya kecolongan mungkin kita belum melihat ya, karena ini sangat-sangat positif nih. Betul. Oke. Sangat positif. Ibaratnya kalau dipersentasekan ini 90% Positif ya Positif arahnya ya, banget. bener. Kalau misalnya kecolongan juga mau kecolongan dari mananya, kecuali memang pada saat implementasi. Tasi. Ya. Nah, kalau Pas saran pas saya verifikasi iya, data Iya, gitu ya. iya, benar. pas verifikasi data, sehingga saya kira perlu ada satgas satuan petugas yang memberikan edukasi peringatan Ingatan, iya. terhadap platform-platform media sosial dan game online. Iya. Nah, sehingga ketika peraturan ini berjalan, para pengusaha, para pendiri, para platform media sosial ini tidak dibiarkan untuk hanya sekedar membaca peraturan tersebut. Oh iya, betul. Tapi Jadi juga bener. ditegur, didampingi. Ini loh gimana Tiap baiknya. saat ya, Tiap pokoknya saat. ada hal-hal yang mungkin berkaitan dengan itu langsung ada teguran. Iya, betul Bener, sekali. bener. Berarti platform pemerintah tuh harus jadi satu. Iya, gitu Harus ya. jadi satu, Kayak iya. kita masyarakat ya. Iya, kayak jadi mitra loh. Bener. gitu. Jadi mitra. Sama-sama ingin memajukan kan. Iya, bukan cuma cari untungnya aja Cari ya. untungnya. Jangan. Benar. Gak ada sih. Ya, betul-betul sih. Kalau Bang Lukman gimana Bang Lukman? Sebenarnya untuk kedepannya bagi pemerintah itu kan mempersiapkan orang-orang di bidang penyuluhan, memberikan edukasi terhadap masyarakat dan kalangan luas bagaimana untuk memfilter lebih aman penggunaan sosial media, baik itu internet atau penggunaan media game online untuk semua kalangan remaja, baik itu anak ataupun orang dewasa sendiri. Dan mereka harus melihat dulu aspek yang mana bermanfaat bagi masyarakat, jangan menguntungkan diri sendiri, tapi Betul. bagi masyarakat itu sangat dirugikan. Harus dilihat dari kedua belah
pihak lah, yang mana lebih aman. Betul. Itu sih. Jadi kayak tetap harus dicek lagi karena kan memang kita Iya. berbicara implementasi kita belum tahu nih ke depannya Betul. sejauh apa. Sejujurnya penasaran banget Feb. Bener. Kayak mandang 2-3 tahun lagi gimana nih ya. Betul. Tapi kan sekarang juga terlihat ya gimana uproarnya gimana orang-orang ada yang mempermasalahkan atau enggak. Cuman Iya. sebagai kita mungkin masyarakat yang mungkin menikmati dan mempelajari dulu kali ya. Betul. Dari Itu penting sih. Iya, implementasi dan mungkin ambil yang baiknya aja bahwa Betul. ajarkan atau tadi orang tuh harus tetap aktif. Karena nggak ada sih mungkin peraturan pemerintah yang mau menyakitin kita. Iya, Gitu. harusnya. Pastinya maunya adalah melindungi. Betul, maunya yang ke arah positif. Tapi terima kasih. Terima kasih Ya. sekali lagi Dari hari teman-teman PKBI, dari Iya. CMR juga Iya. Citra Mitra Remaja Iya. dan juga dari Perkumpulan Perkumpulan Keluarga Berencana Berencana Indonesia. Kalimantan Selatan. Kita Betul. titip salam juga buat teman-teman Betul. ya. Sukses terus karena Amin. kita sebagai mitra ya, Ya. ini yang langsung turun ke lapangan, kita yang sebagai edukasi ya Iya, Feb ya. jadi kayak Harus sama-sama semoga semangat nih. bisa ke depannya makin lebih baik lagi Betul, dan juga amin. makin bisa dimengerti lagi kalau pembatasan ini itu bukanlah 100% ini ya dibatasi. Iya, Tapi betul. emang ada hal-hal yang perlu diluruskan lah itu. benar. Dibatasi karena untuk melindungi Anda. Asik. Iya. Itu dia. Terima kasih teman-teman. Semoga kita bertemu di podcast Podcast, lainnya ya. dan kita ucapkan sampai jumpa. Dah. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika semua upaya mulai terlihat hasilnya bercahaya, semakin nyata kita mulai percaya. Namun sekejap berbeda, bubar rencana hanya sementara. Dan aku meringkuk lagi, kutuang teguh mengisi. Dan aku merangkak lagi, merapikan langkahku, beradu sulang air mata, merayakan redupnya bara api yang sedih menyala. Teriak tanpa bersuara, riuh perih merusuh dada, berdoa esok kan ada yang mengisi. Semoga beruntung yang pergi. Ingatlah kami di sini. Kita mulai percaya, namun sekejap berbeda, bubar rencana hanya sementara. Dan aku meringkuk lagi, kutuang teguh mengisi. Dan aku merangkak lagi, merapikan langkahku. Ketika semua upaya mulai terlihat hasilnya bercahaya hanya sementara.